Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Erni Kartina, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Islam Trijaya, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, Bapak Yaya Salia Praja SPD MMPD sebagai fasilitator. Kemudian ada Pak Adika Nurholis Aziz SPD MPD sebagai pengajar praktik. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata saya dalam menjalani modul 1.4 tentang budaya positif. Hal yang melatar belakangi saya dalam melakukan aksi nyata tentang budaya positif ini, yaitu sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah, terutama murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dengan murid, serta disepakati bersama akan menjadi langkah awal untuk membangun budaya positif. Serta dengan adanya penerapan segitiga restitusi, ketika murid melakukan pelanggaran terhadap keyakinan tersebut, akan membantu siswa untuk lebih disiplin, bertanggung jawab, serta membangun motivasi dari dalam diri mereka sendiri untuk belajar. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah menumbuhkan motivasi intrinsik murid, menumbuhkan budaya positif, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai suasana belajar yang diinginkan, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menumbuhkan budi pekerti yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, serta membangun kesadaran murid untuk mampu menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Tolak ukurnya yaitu terbentuknya keyakinan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru dan murid mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah disusun bersama dengan tanda tangan bersama. Murid mampu menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Murid mampu menunjukkan perubahan perilaku yang positif secara konsisten, serta guru dan murid secara konsisten mampu melaksanakan segitiga restitusi. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan adalah memberikan penjelasan kepada murid mengenai nilai-nilai kebajikan, kemudian keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas bersama-sama, kemudian ditandatangani bersama, memasang keyakinan kelas yang telah dibuat bersama, mempraktikkan segitiga restitusi, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi, melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat dan warga sekolah, serta menerapkan keyakinan kelas dan restitusi secara kolaboratif dan berkelanjutan sehingga menjadi budaya sekolah. Kegiatan musopahah telah menjadi budaya positif yang ada di sekolah saya, yaitu dilaksanakan setiap hari Senin setelah dilaksanakannya upacara bendera. Sebelum para peserta didik masuk ke dalam sekolah, mereka melakukan musopahah dengan seluruh warga sekolah yang ada di sekolah. Hal ini sebagai bentuk penumbuhan karakter bersahabat, peduli sosial, kasih sayang, sopan santun, disiplin, dan mempererat tali persaudaraan. Silakan kalian tulis sesuai dengan keyakinan kelas yang akan kita buat.
saya ada Fatimah. Saya dari kelas 8B. Saya sangat senang dan sangat bangga setelah membuat keyakinan kelas. Karena dengan adanya keyakinan ini, semua teman-teman saya menjadi lebih disiplin dan mentaati semua yang telah dilupakan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelas 8B. Terima kasih kepada Bu Eni dan teman-teman sekelas karena sudah membuat keyakinan kelas, dan terima kasih karena membuat kelas kita menjadi kompak dan rajin. Terima kasih kepada Ibu Erni telah membuat keyakinan kelas. Semoga kelas kita semakin disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seril dari kelas 8B. Terima kasih kepada Ibu Erni yang sudah membuat keyakinan kelas. Kelas kita sekarang menjadi lebih disiplin. Contohnya kemarin teman-teman saya pinjam pulpen tidak dikembalikan lagi, tetapi sekarang karena kita sudah membuat keyakinan kelas, kita ke teman-teman saya pinjam pulpen sudah dikembalikan lagi. Semoga kelas kita menjadi lebih disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi mengajarkan Bapak Ibu, karena saya sangat tahu sekali kalau Bapak Ibu di sini semuanya sudah paham dan sudah hebat. Hanya di sini saya bertugas untuk menyampaikan beberapa hal yang telah saya pelajari selama beberapa bulan terakhir di pendidikan bergerak. Nah, di sini yaitu tentang penerapan budaya positif. Di sini untuk konsep utama dari budaya positif ini ada beberapa poin. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga ekspektasi. Ini beberapa materi yang akan saya paparkan pada kesempatan hari ini. Tapi sebelum ke sini, mari kita lihat dulu. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya di PMM atau platform Merdeka Mengajar, bahwa yang digembor-gemborkan pertama kali adalah tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham tentang ini semua. Jadi dasar utama dari pendidikan yang akan kita jalankan, baik itu tentang budaya positif atau yang lainnya, itu berasal dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu bukan lahir dari kertas kosong terus kemudian kita bisa mengisinya dengan apapun yang kita mau. Pada hakikatnya anak itu sudah memiliki garis-garis samar yang mereka bawa sejak lahir, dan melalui pendidikan sebagai pendidik kita tugasnya yaitu menuntun supaya garis-garis samar itu menjadi lebih tebal, yang tadinya negatif bisa menjadi positif, yang tadinya sudah positif bisa lebih baik lagi melalui pendidikan seperti itu. Karena di dalam filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru itu sifatnya itu sebagai pamong atau among. Jadi kalau diibaratkan sebagai seorang petani ya, jadi guru itu seperti petani dan murid-murid itu diibaratkan seperti benih-benih. Contohnya seperti misalnya kita menanam benih jagung. Kita memilih benih yang sudah baik ya, walaupun misalnya benihnya itu benih bibit unggul gitu, tapi kalau misalnya pencahayaan airnya kurang, kalau pupuknya tidak diberikan, airnya kurang, tidak dirawat, maka benih yang berkualitas itu tidak akan tumbuh menjadi tanaman yang baik. Tapi sebaliknya, kalau misalnya benihnya kurang baik, tapi ketika pencahayaannya baik, diberikan air yang cukup,
sesuai dengan namanya gitu ya, alam. Jadi kita itu sebagai pendidik harus mampu menuntun anak itu sesuai dengan alamnya. Mungkin misalnya ya alam yang di pegunungan dengan alam yang di laut ya itu berbeda gitu. Cara memberikan proyek tugas misalnya gitu kan. Terus yang selanjutnya untuk kodrat gerakannya itu berkaitan dengan isi dan irama. Isi dan irama itu maksudnya adalah ketika kita menuntun anak maka harus sesuai dengan zamannya. Saat ini kan kita sudah ada di abad 21 ya, di mana anak-anak itu betul sekali sudah terbiasa dengan yang namanya gadget, sudah terbiasa dengan yang namanya internet, dan itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi jangan dulu mungkin guru yang hanya cukup memberikan buku, terus gaya belajarnya misalnya ceramah, zaman sekarang harus disesuaikan. Sekarang malah lebih pintar akurat gitu ya, sudah pintar sekali menggunakan berbagai macam aplikasi. Salah satunya misalnya anak-anak sekarang lagi boomingnya main TikTok, booming sekali main TikTok gitu. Jadi kita sebagai seorang guru harus mampu apa yang sekarang sedang booming di anak itu kita gunakan. Salah satunya yaitu TikTok bisa dijadikan sebagai sarana untuk belajar. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, itu adalah latar belakang dari penanaman budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma ya. Kita akan baca bersama. Di sini ada kegiatan kepalan tangan. Saya ingin mempraktekkan ya. Ini ada Bapak Ibu, maka silakan berdua. Nanti oleh teman siapa. Di sini ceritanya ya, ada dua orang yang sebagai A dan sebagai B ya. Nanti sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi akan ada seseorang yang memegang sebuah kertas di tangannya. Anggaplah bahwa kertas itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita. Kemudian ada temannya yang B yang ingin mencoba dengan sekuat tenaga mengambil benda yang ada di tangan si A. Caranya itu bisa dengan maksa-maksa ya, bisa dengan membujuk, bisa dengan mengancam, bisa dengan merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Dan nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Bisa silakan ada ibu yang mau praktekkan ke depan. Coba. Oke, coba Ibu Dede sama Ibu Ina ya. Silakan ke depan. Oke. Ini contoh ya. Ini ada secari kertas. Ini tuh siapa ceritanya yang mau jadi A siapa? Ibu. Ibu aku dulu. Ini adalah sesuatu yang sangat penting gitu ya bagi budaya kita. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan gitu kan? Dengan menunjuknya. Ya bagaimana gimana? Coba. Saya minjem. Boleh. Tidak boleh. Ini sangat berharga bagi saya. Boleh. Mungkin saya juga berharga. Gak boleh punya saya. Apa yang milik saya tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Ada cara lain untuk membujuk? Gak perlu. Apakah bisa maksa atau tidak? Tidak.
Tidak bisa? Tidak bisa. Tidak memaksa. Berarti ada yang bisa mengambil. Yang Lesa mengatakan bahwa teori kontrol itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain, hanya di kemampuan mengontrol sendiri. Nah, di sini ada perubahan paradigma tentang teori kontrol atau teori pilihan. Ini disebutkan ilusi kalau guru mengontrol murid. Jadi sebetulnya tidak bisa, guru itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi kembali lagi ke Ki Hajar Dewantara bahwa tugas kita adalah sebagai seorang yang menuntun, tidak bisa mengontrol murid. Kemudian yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Misalnya kita mengkritik anak gitu ya, memarahinya karena telah berbuat salah, itu juga tidak berpengaruh sebetulnya. Terus selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, karena semua ini hanya bersifat jangka pendek, tidak bersifat jangka panjang. Nah, sekarang saya ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu, hanya setuju atau tidak setuju ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Kalau boleh, Ibu, kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak tidak setuju? Kenapa? Karena dari pengalaman saja, kalau lihat dari pengalaman, walaupun sudah diberi kedisiplinan akan tetap tidak berubah secara signifikan. Tetap saja setelah dihukum diberi istilah nama yang kita laksanakan. Oh iya, baik, terima kasih untuk Ibu Evi. Selanjutnya ada yang berbeda pendapat mungkin? Ada yang setuju atau mungkin setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak ada? Baik, berarti sepakat ya kalau hukuman itu tidak setuju dapat mendisiplinkan anak. Oke, yang selanjutnya kalau pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Misalnya lebih ke hal yang positif, ya anak disuruh tuh baca di perpustakaan atau beberes di WC misalnya. Seperti hasil belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut? Oke, setuju. Siapa yang setuju? Tadi Ibu Yuli ya? Bisa menyebutkan alasan kenapa setuju? Setuju karena menurut pengalaman kalau anak kita tidur dia harus dihargai bahasa Jawa, jadi semangat belajarnya Oh iya, berdasarkan pengalaman ya Bu ya. Baik, terima kasih untuk Bu Yulia ya. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan mungkin? Apakah setuju atau tidak setuju bahwa memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Semuanya? Setuju atau tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Coba Bu Jessica nih, ada yang berbeda. Coba Bu Jeje, kenapa Ibu Jeje tidak setuju? Ya. kalau menurut saya itu tidak setuju karena memang penghargaan itu kan nanti hanya kepada orang tertentu ya yang unggul, tapi kepada anak-anak yang lain itu kurang adanya motivasi belajar. Jadi ada kurang kalian biasa wae mah bodo amatan mah belajar kan. Jadi untuk penghargaan yang didapatkan oleh temannya itu belum tentu dapat memotivasi belajar anak yang lain. Oh iya. Ya, terima kasih ya untuk Bu Jessica dan nah, di sini ada disiplin positif ya. Jadi tadi yang menjadi pertanyaan pemantik bahwa yang berhubungan dengan hukuman ataupun penghargaan itu sebetulnya adalah tujuannya untuk mendisiplinkan positif. Jadi tujuannya itu adalah supaya anak bisa disiplin ya. Di sini di dalam budaya kita
menimbulkan ancaman maupun hukuman. Dan alhamdulillah ya, kalau di sekolah kita itu sudah terlihat sekali bahwa budaya disiplin sudah dilaksanakan, terutama dalam kebiasaan kan di sekolah kita itu kan sudah budaya ya. Seperti misalnya sebelum masuk dulu, senyum, salam sudah dibiasakan. Terus yang tadi dibahas juga ada kebiasaan sholat buka dan sholat zuhur berjamaah. Berkaitan dengan tadi setuju atau tidak setuju ada di ya. Nah, untuk mendisiplinkan anak-anak itu tentu saja bukan sesuatu hal yang mudah untuk beberapa orang tertentu. Ini kembali lagi kepada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini menurut Dr. William Glasser ya, pada teori faktualnya mengatakan bahwa tiap perilaku atau perbuatan itu membuat meskipun Dr. William Glasser berpendapat bahwa pasti ada tujuannya kan? Terus yang selanjutnya dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang motivasi sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti tadi ya, ada misalnya penghargaan itu untuk sebagian orang bisa memacu motivasi untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik. Tapi untuk beberapa orang justru penghargaan itu biasa saja, seperti bisa dia bilang tidak berpengaruh sama sekali untuk beberapa orang. Nah, nanti akan ada pembahasan. Nah, di sini disiplin yang akan kita tuju ini, nilai-nilai kebajikan yang kita tuju ini itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Tentunya kita semua sudah tahu ya bahwa tujuan saat ini adalah membuat anak-anak memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu tentang dan tentang kuliah. Untuk selanjutnya ada mandiri, bernalar jadi diharapkan nilai-nilai ini yang akan bisa dicapai oleh murid-murid kita sehingga untuk mendapatkan ini semua itu bisa dilakukan dengan cara disiplin positif yang menjadi kebiasaan dan budaya di sekolah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu tentang motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut para ahli gitu ya, bahwa motivasi perilaku manusia itu berdasarkan dari 3 hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang pertama, ini murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Misalnya gitu ya, ada anak yang datang harus jam 7 di sekolah, lari-lari cepat-cepat karena dia tujuannya datang ke sekolah sebelum jam 7 adalah karena dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi motivasi dia itu masih dari luar karena menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Terus yang selanjutnya ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan. Ini juga sama merupakan motivasi ekstrinsik dari luar ya, bukan dari dalam. Misalnya seperti tadi ya, anak itu di kelas mereka berlomba-lomba ingin mendapatkan ranking pertama ya. Kenapa? Karena mereka itu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seperti penghargaan tadi
Jadi tujuan mereka untuk ranking 1 itu bukan ingin memperbaiki, bukan ingin meningkatkan kualitas diri, melainkan mereka ingin mendapatkan piala, mendapatkan reward, ingin mendapatkan sertifikat, bahkan untuk mendapatkan uang. Jadi tidak tumbuh dari dalam diri sendiri. Nah, yang terakhir, motivasi yang terakhir yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, yang menjadi tujuan dari pendisiplinan anak yaitu supaya anak melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dari dalam dirinya sendiri. Jadi mereka punya kesadaran untuk misalnya datang ke sekolah jam 7 bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dipuji oleh guru, bukan karena ingin mendapatkan label murid teladan, tapi memang dia sadar sendiri bahwa dia itu harus datang tepat waktu supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya. Selanjutnya, nah di sini ya tadi teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Ini umum ya, kebutuhan dasar manusia ini umum. Itu bisa berlaku untuk kita sebagai guru, berlaku juga untuk murid. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini berhubungan dengan fisiologis kita. Seperti misalnya kita butuh makan, terus butuh minum, butuh tinggal, terus juga berhubungan dengan turunan, berkembang biak, gitu kan. Itu sama kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging gitu ya. Jadi manusia itu tidak bisa lepas dari rasa ini. Kita butuh orang lain untuk sayang, untuk bisa diterima, kan? Orang lain pun sama seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan ini adalah rasa mengakui ya bahwa misalnya saya itu ingin diterima sebagai murid yang baik di sekolah, saya itu ingin diterima keberadaannya di sekolah. Kadang-kadang ada anak misalnya yang contoh yang nakal gitu ya, dalam hal tertentu karena dia tidak dapat kebutuhan yang penguasaan ini. Misalnya ada anak yang secara akademis tidak pintar gitu, tapi dia punya jiwa kepemimpinan, punya jiwa untuk memimpin. Dia tidak bisa salurkan itu di kelas, tapi dia bisa menyalurkan di luar kelas. Misalnya dia bisa memimpin klub sepak bola, teman-temannya bisa berpengaruh, jadi dia bisa jadi kapten. Atau misalnya untuk hal yang negatifnya karena dia tidak bisa, tidak mampu menguasai kebutuhan penguasaan ini, jadi efeknya negatif. Jadi misalnya suka ada ketua geng, ya teman-teman teh suka mengajar-ajarnya, kayak nyuruh-nyuruh ini karena sebetulnya kebutuhannya itu adalah ingin diterima, tapi dengan hal yang negatif. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan ini atau freedom itu kebutuhan manusia juga. Kita kan tidak mau ya dijajah, tidak mau misalnya disuruh-suruh. Jadi kita ingin hidup bebas sesuai dengan kehendak kita sendiri. Sekolah misalnya siswa ingin jurusan IPA atau IPS, atau misalnya ingin kuliah kedokteran atau keguruan, mereka bisa melakukan kebebasan diri sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesenangan. Ya, ini kebutuhan yang sangat penting sekali. Kita kayak tidak bisa ya kalau kita lepas dari kebutuhan yang terakhir ini, kesenangan. Seperti misalnya main game, melakukan hal-hal yang kita suka, misalnya belanja online ya, shopping gitu. Terus kalau misalnya untuk anak-anak di sekolah mereka bermain ya, bercanda, seserian, dan lain-lain. Jadi 5 kebutuhan dasar ini menjadi titik awal anak bisa melakukan hal-hal positif di sekolah dan juga menjadi hal-hal pemicu anak dalam melakukan kenakalan atau pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Berarti mereka tidak terpenuhi salah satu kebutuhan
termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa gagal? Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman bagi murid. Terus sifatnya memaksa murid menjadi tingkat kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Jadi efek dari hukuman. Kemudian efek dari penghargaan yang pertama itu tidak efektif. Selanjutnya merusak hubungan, sifat diri, terus kemudian mematikan kreativitas, terus menghukum dengan sistem ranking, itu dapat merampas hak dan menghargai diri. Contoh misalnya ya, rankingan ya, 3 besar lah, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Itu yang menjadikan sebuah penderitaan atau hukuman itu bagi yang mendapatkan ranking 2. Bayangkan anak dengan usaha yang sama, mungkin sama secara akademik juga, tapi ketika proses rankingan yang hanya misalnya beda nilainya 1 poin atau 2 poin bahkan 0,5 poin, itu karena rankingan itu bisa menggabungkan usaha sama, kan nilainya juga hampir sama, tapi dia mendapatkan ranking yang kedua. Maka itu menjadi sebuah hal yang negatif bagi anak sehingga menjadi down, menjadi drop dan merasa kalah gitu. Padahal nilainya itu cuma beda sedikit. Jadi sebetulnya untuk rankingan ini kurang efektif bagi murid karena itu bisa membuat anak tidak kreatif dan menjadi down. Kemudian, nah yang selanjutnya konsep dengan identitas sukses itu ada 2. Yang pertama adalah konsekuensi dan yang selanjutnya adalah restitusi. Untuk konsekuensi yaitu penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, terus stimulus respon murid, menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kemudian untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah secara jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, terus teori kontrol dirinya memegang kontrol, jadi murid sendiri yang memegang kontrol, dan yang terakhir bersemangat memperbaiki kesalahan. Dan kita akan bahas apa itu restitusi dan konsekuensi. Nah, di sini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pengertian dari restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dengan restitusi anak mampu mengenali kesalahannya sendiri sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari, dan mereka jadi sadar, oh bahwa saya salah nih, kumaha carana. Jadi dia kan mampu merefleksikan diri sendiri apa yang menjadi kesalahannya. Nanti di sini saya akan memberikan tayangan video bagaimana restitusi dilakukan. Nah ini ada 3 ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contoh kasusnya yaitu murid sering tidak mengerjakan PR. Ada murid nih yang tidak mengerjakan PR. Kalau menggunakan hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit karena dia tidak mengerjakan PR. Terus guru marah dan murid menjadi takut dan efek. Ini untuk hukuman. Kemudian ketika konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau hukuman ini bersifat
kontrol dalam restitusi. Yang pertama itu ada tipe penghukum, kemudian ada tipe pembuat rasa bersalah, ada tipe teman, ada tipe pemantau, dan ada tipe manajer. Kira-kira Bapak Ibu merefleksi selama sudah menjadi guru, kira-kira posisi kontrol yang mana yang sering dilakukan? Manajer. Bagus sekali ya, sudah ada di posisi manajer. Ada yang masih ada di posisi penghukum? Masih ya. Kadang-kadang saya pun sendiri gitu ya, kita refleksi ketika anak melakukan kesalahan, kita akan dihukum masih. Terus membuat rasa bersalah. Ada lagi posisi teman dan posisi pemantau. Nah, 5 posisi ini kita akan lihat di video ini ya. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, Itu dari 5 posisi kontrol. Kira-kira kita merefleksi ya, posisi mana kira-kira yang sering kita lakukan? Apakah sudah berada pada posisi manajer? Belum. Kira-kira apakah ada di posisi teman, pemantau, atau penghukum, atau membuat rasa bersalah? Kira-kira yang mana? Sepertinya kalau menghukum dan membuat rasa bersalah mungkin pernah dilakukan tapi jarang ya. Paling kita sudah ada di posisi sampai ke tipe teman ya, atau tipe pemantau. Nah, dari 5 posisi ini yang paling ideal yang harus dilaksanakan oleh guru itu ketika kita berada di posisi manajer. Kira-kira dari tadi ada yang tahu tidak posisi manajer itu efeknya itu ke murid seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Coba Bu Desi, gimana tadi? Menyimak dari segi yang bagus kan. Kalau di Indonesia atau di Indonesia berarti mengajarkan kepada siswa supaya mereka bisa mengatur segala tindak tanduk yang akan mereka lakukan. Di sana dilihat ya bahwasanya ibu gurunya memberikan apa yang akan kamu lakukan. Di sana feedbacknya kembali lagi ke siswa. Saya akan berarti dari step-step tersebut siswa tersebut diajarkan untuk memanage dirinya sendiri supaya dalam sekolah itu tidak terlambat. Ya, terima kasih. Ya, betul sekali. Terima kasih ya Bu Desi. Betul sekali. Jadi ketika ada di posisi manajer, kita sebagai manajer, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, jadi anak itu mampu tahu gitu ya kesalahannya apa. Terus ketika sudah tahu kesalahan, solusi yang diberikan juga bukan guru yang memberikan kan, tetapi muridnya sendiri yang diberi kesempatan. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan kalau misalnya terlambat? Dia tadi Sinaren menjelaskan bahwa harus menyetel alarm. Jadi di posisi manajer itu selaku guru kita hanya memberikan stimulus saja, pertanyaan-pertanyaan saja supaya anak sendiri yang menggali, anak sendiri yang menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi dengan materi ini semoga gitu ya kita sebagai guru mulai sekarang sudah mampu berada di posisi manajer. Selanjutnya, nah ini yang tadi ada 5 posisi ini ya. Jadi sebetulnya yang paling ini tuh kayak membuat rasa bersalah ya, ngomongnya tuh lemah lembut, kata-katanya ibu kecewa sekali sama kamu. Ini lembut, ngomongnya tuh lembut, ibu kecewa sekali sama kamu. Tetapi itu sudah mematikan anak. Oh, jadi guru itu sudah kecewa gara-gara saya terlalu jahat, saya terlalu lemah, saya sudah membuat kesalahan, mengecewakan orang lain sehingga mereka menjadi down. Ya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas seperti yang sudah saya lakukan kemarin di
awal gitu ya. Jadi saya membuat kesepakatan atau keyakinan di kelas supaya mereka tuh lebih disiplin di kelas. Di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam kalimat yang positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu kita bisa menggunakan sticky note ya, kertas tempel atau misalnya kertas lipat juga. Ini nanti bisa diberikan kepada anak. Nanti anak akan menuliskan dengan dibimbing oleh guru keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati bersama di kelas. Dan itu harus menggunakan kata yang positif. Contoh misalnya kayak gini. Kalau kalimat yang negatif kan tidak boleh datang terlambat. Kita ubah misalnya datang tepat waktu. Terus misalnya kalau kalimat negatifnya ketika ulangan tidak boleh kontak, kita ubah ketika ulangan harus bersifat jujur. Kemarin saya sudah menerapkan kelas saya di kelas 8B. Ada Bapak Ibu bisa lihat ya kalau di kelas itu nggak ada di sana keyakinan kelas dan itu anak-anak sendiri yang buat. Salah satunya ada kemarin saya masih ingat yang sangat menarik gitu ya, anak-anak Bu katanya saya mau buat keyakinan kelas ketika meminjam barang harus dikembalikan lagi. Ini sering sekali terjadi di kelas saya ketika ada anak-anak yang sering kehilangan pulpen. Bagaimana di kelas Bapak Ibu, sama tidak? Banyak ya. Jadi anak-anak itu hampir setiap pelajaran, Bu izin mau beli pulpen, Bu pulpen saya hilang. Jadi ada keyakinan kelas di kelas saya sudah membuat ketika meminjam itu harus dikembalikan lagi. Ketika sudah beres-beres atau mau mengambil sapu atau lap atau pempelan gitu ya, itu harus disimpan di tempat sekolah lagi. Nah, ini contoh keyakinan kelas 7 misalnya yang bisa dibuat. Ini yang pertama ada tentang hormat, tentang bekerja, dan yang ketiga diterima dan dimiliki. Contoh misalnya kalimatnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini bisa ditempel di kelas sehingga anak-anak itu setiap hari bisa melihat ini. Jadi ketika mau melanggar, oh ya ingat ada keyakinan kelas. Jadi ketika suatu saat nanti dilanggar, maka dengan restitusi tentunya dengan video yang tadi mereka bisa ingat kembali bahwa ada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah ini contoh kemarin saya sudah buat di kelas. Jadi anak-anak itu dikasih kertas warna-warni, kertas lipat. Mereka menuliskan keyakinannya yang ingin mereka tuliskan. Terus mereka tempel dengan senangnya gitu ya, mereka nempel ngambil warna sesuai kesukaan mereka, nempelnya juga sesuai kemauan mereka. Dan ini kesepakatan atau keyakinan kelas 8B. Ini salah satunya ada anak yang bilang menjaga kebersihan kelas. Mereka tulis dan mereka tanda tangani. Ini sebagai bentuk kontrak gitu ya. Jadi ada tanda tangan wali kelas, di sini juga ada tanda tangan mereka yang menulisnya. Nah ini datang tepat waktu. Terus saling menghargai sama teman. Karena di kelas saya itu masih ada teman yang suka saling meledek sama orang tua. Pernah tidak di kelas Bapak Ibu? Sering ya. Kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menghapus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dengan restitusi diharapkan bukan ingin membuat anak jadi merasa bersalah. Kemudian ketika ada anak yang ada label anak nakal gitu ya. Contoh misalnya di salah satu murid di sekolah kita ada ya, itu ada label anak nakal. Semoga dengan adanya restitusi ini dia bisa kembali lagi ke kelasnya, bisa kembali lagi ke kelompoknya, dan dia bisa menyadari kesalahan yang kita lakukan dalam segitiga restitusi yaitu
validasi tindakan yang salah. Setelah tadi menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah, mengorek anak itu supaya kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Ada alasan dibalik bukan kesalahan. Yang selanjutnya, terakhir, yaitu dengan menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah video yang pernah saya ambil di kelas. Jadi ada dua anak yang melakukan kesalahan. Mereka sudah melakukan pelanggaran itu yang terhadap anak ini, dan saya mempraktekkan segitiga restitusi. Kita langsung saja ya ke praktek segitiga restitusinya. Nah, di sini ada dua kasus. Kasus yang pertama, ada kasus yang kedua. Kita lihat. Ini ceritanya ada siswa yang terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Dan ini sering terjadi ya? Ini salah satu di kelas saya. Kemudian ini ketika sedang diskusi berlangsung, ketika orang lain diskusi, malah ada salah satu siswa dia yang sibuk aja pakai kutek, tidak memperhatikan temannya dan tidak terlibat dalam diskusi. Oke, kan harus belajar. Nggak boleh pakai kutek ya. Thank you untuk bikin resolusi. Oke, thank you. Silakan Ini praktek segitiga restitusi.
baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang awal atau sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi merdeka di sini bukan semaunya, tapi siswa itu mampu merdeka menemukan potensi yang ada di dirinya, merdeka menentukan arah hidup sesuai dengan minat dan bakat. Dan posisi guru di sini adalah untuk menentunya. Baik Bapak Ibu, dari awal sampai akhir sudah selesai. Mungkin ada yang belum ditanyakan. Ya silakan Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melihatnya udah kan ada anak-anak saya, salah satunya itu adalah murid dari SD yaitu kelas C, namanya di Mutiara, yang kebetulan waktu itu dia mendapatkan ranking 2 ya. Kemudian adiknya itu SD, tapi berbeda antara kakak dan adik. Kakaknya itu berprestasi, sedangkan adiknya itu di kelas mendapatkan ranking 19. Jomblang ya? Ya. Nah, di sini adiknya merasa bahwasanya kakaknya itu mendapatkan piagam penghargaan dari sekolah, bahkan mendapatkan piala dan juga sertifikatnya. Sedangkan adikku yang merasa bahwasanya rankingnya yang lebih besar. Kan kalau dari ukuran angka 1 sampai 19 itu besar ya dibanding Iya. 2. Dia sebagai siswa kelas 2 SD meminta kepada gurunya, kenapa kakak saya juara 2 tetapi mendapatkan sertifikat dan piala, saya yang ranking 19 tetapi tidak diberikan apa-apa. Kiranya menurut ibu yang baik dalam menyikapi hal tersebut apabila ada siswa yang menanyakan demikian, kalau dilihat reward ya kepada anak, penyikapannya itu harus seperti apa kepada siswa kelas 2 SD tersebut. Baik, terima kasih ya Bu atas tanggapannya. Kembali ke yang tadi gitu ya, tentang materi yang tadi, bahwa reward atau penghargaan itu seolah-olah menjadi sebuah hukuman bagi murid. Karena seperti yang kasus yang tadi gitu ya, jadi ada kecemburuan yang timbul dari seorang adik ketika kakaknya mendapatkan ranking yang kedua, mendapatkan hadiah, sementara dia yang mendapatkan ranking yang lebih besar gitu ya, angkanya 19, dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, dari kasus ini bisa kita ambil bahwa memang gitu ya, sebagai seorang guru itu idealnya gitu ya, kita itu tidak memberikan reward kepada anak, tidak melakukan rankingan kepada anak, karena setiap individu, setiap anak itu berbeda-beda. Mereka itu cerdas dengan kecerdasannya masing-masing, dan mereka itu pintar sesuai dengan potensi dan minat bakatnya masing-masing. Tidak bisa gitu ya, sekarang anak pintar matematika disebutkan, wah ini hebat loh, ini pintar. Yang lain misalnya tidak pintar, padahal ada yang pintar di matematika, ada yang pintar di bahasa, ada yang pintar di olahraga. Karena kecerdasan anak-anak itu berbeda-beda, apalagi sekarang di kurikulum merdeka itu harus ada pembelajaran yang diferensiasi ya, yang mana harus tersentuh semua gitu. Ada yang pintar di audionya, ada yang visualnya, ada juga ya kinestetiknya. Jadi sehingga hal tersebut tidak baik. Jadi untuk kasus itu selaku guru harus memberikan pemahaman gitu ya kepada anak bahwa setiap orang itu memiliki kecerdasannya yang berbeda-beda, bahwa setiap anak itu pintar gitu ya. Jadi supaya tidak down dengan rankingan yang dapat hadiah dan tidak dapat hadiah. Jadi kenapa tadi dijelaskan menurut ahli pun bahwa menurut psikolog gitu ya, bahwa hadiah itu bisa membuat anak menjadi
kesempatan hari ini terima kasih kepada Bu Erni yang telah menyampaikan diseminasinya dari aksi kita dari modul 1. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami di sini. Kami bisa mengetahui sekarang bagaimana tentang segitiga restitusi yang bisa dilakukan di sekolah untuk kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bu Erni, mudah-mudahan kedepannya lebih baik, lebih lancar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melino Piarianti. Saya rekan Bu Erni. Terima kasih Bu Erni atas materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Hendiana, rekan dari Ibu Erni di SMP Islam Wijaya. Yang pada kesempatan hari ini beliau telah memberikan seminar tentang budaya positif. Tanggapannya adalah bahwa saya sangat memberikan informasi lah gitu. Jadi istilahnya memberikan pengetahuan baru, kemudian bisa memberikan pengalaman beliau selama pendidikan guru penggerak gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.